Oke, baik. Jadi menurut Pak Adi, sekarang kita harus membahas materi tentang, ada yang tahu nggak? Sebentar ya. Nah, ini saya juga baru dapat pesan dari Pak Bambang. Jadi kita cuma dikasih waktu sampai jam 10 saja. Karena ada kelas lain yang harus masuk. Oke, jadi kita akan membahas tentang perbandingan. Nah, ada tahu nggak yang dimaksud dengan perbandingan di sini apa nih contohnya? Ada yang bisa kasih contoh? Kelas kejar paket C Mbak Lina. Jadi nggak tahu ada masalah apa. Yang penting kita fokus aja sekarang di kelas kita sampai jam 10 ya. Ntar saya pakai 10 menit untuk menjelaskan teknis pelaksanaan UAS pelajaran saya, pelajaran IPA. Perbandingan, membandingkan dua besaran sejenis. Nah, jadi saya akan memberi contoh di sini perbandingan yang dimaksud seperti apa. Jadi misalkan di sini saya punya sekelompok bidang datar. Selamat malam Mbak Ludi. Sekelompok bidang datar. Gak apa-apa Mbak Monica. Nah, ini ada dua bidang datar yang saya gambar di sini, yaitu persegi dan lingkaran. Nah, itu dia halaman berapanya saya nggak tahu. Coba dilihat bukunya tentang perbandingan, ada nggak? Aku nih nggak pakai buku soalnya. Oke. Halaman 55 menurut teman-teman Mbak Luli ya. Nah, sekarang coba ada berapa buah bidang datar yang saya gambar di papan tulis? Total semuanya. Ada 10 ya. Jadi di sini ada 10 buah bidang datar. Nah, pertanyaan saya, berapakah perbandingan lingkaran terhadap jumlah keseluruhan bidang datar yang ada? Ada yang bisa tahu nggak? Perbandingan lingkaran dengan jumlah total bidang datar yang ada.
Belum ada yang betul. Nah, hampir ada yang betul. Hampir ada yang betul. Oh enggak deng, masih salah. Salah masih. Oke, sebentar. Biar enak ngasih contohnya, ini saya rubah. Nah, sekarang ada perbandingannya. Coba buat perbandingan. Berapakah perbandingan antara satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Berapa coba perbandingan antara lingkaran terhadap total secara keseluruhan? Jadi cara membandingkannya begini. Nah, jumlah lingkaran berbanding dengan jumlah keseluruhan. Jadi berapa lingkaran Mbak Nisa bagus? Lingkarannya berapa? Ah iya benar, coba saya ganti lagi, nggak enak ini ngasihnya nih. Nah yang begini. Saya rubah soalnya. Jadi berapa? Berapa lingkarannya? Jadinya 4 per 10. Atau bentuk pecahan ini bisa disederhanakan menjadi berapa? Bentuk pecahan ini bisa disederhanakan lagi menjadi berapa? Dari mana Mbak Situ Nur Aini, Mbak Mehwa jadi 2/5? Kenapa bisa jadi 2/5? Dibagi 2. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa?
atau 1110 itu dua kemungkinan. Kesimpulannya apa? Ya, selamat malam Mbak Angelina. Kesimpulannya, jadi jumlah lingkaran ini adalah 2/5 bagian dari total keseluruhan bidang datar yang ada. Nah, jadi lingkaran ini 2/5 bagian dari total keseluruhan bidang datar yang saya gambar. Nah, sekarang kalau misalkan saya tanya, berapakah bagian dari kotak atau persegi? Apakah perbandingan atau ya silakan Mbak, bisa 6/10 atau masih bisa disederhanakan nggak? Sampai bahasanya gampang loh. For i sama dengan 0, i kurang dari max itu plus. Masih bisa disederhanakan nggak? 6/10 atau mantap Mbak Yuni Ani. Jadi kalau jumlah lingkarannya 2/5 bagian, maka jumlah kotaknya adalah 3/5 bagian ya, dari total keseluruhan. Nah, kalau misalkan 2/5 ditambah 3/5 ini 2/5 dan 3/5 ini ditambahkan, maka hasilnya berapa? Ini kan lingkaran. Sedangkan yang ini, sedangkan perseginya adalah nah ini 2/5, ini 3/5. Jadi kalau dijumlahkan jadi totalnya berapa? 2/5 ditambah 3/5. Ada yang tahu nggak? Delapan per 10, benar apa salah? Teman-teman yang lain bagaimana? Nah, ini baru benar nih. Salah juga, Deng. Salah juga, Deng. Masih salah. Pak, 3/5 dari mana? Nanya nih Mbak Meikwa nih.
3/5-nya dari mana? Coba ada teman-teman yang bisa menjelaskan nggak? Kalau tadi cara menghitung jumlah lingkaran, gimana caranya Mbak Mehwa? Jumlah lingkaran dibagi jumlah keseluruhan kan? Nah sekarang kalau jumlah persegi, perbandingan persegi, ya sama caranya. Jadi jumlah persegi dibagi total jumlah keseluruhan dibandingkan jumlah keseluruhan. Jumlah perseginya berapa Mbak Mihwa? Jumlah perseginya ada berapa? Mbak Mei, jumlah perseginya ada berapa Mbak Mei? Coba dihitung. Aku nanya jumlah perseginya dulu nih. Ada 6. Jumlah keseluruhannya ada 10. Nah, kan 6/10. Kemudian supaya dari mana dapat 3/5-nya? Itu merupakan penyederhanaan. Dibagi 2 ya. Nah sekarang udah paham Mbak Mei dari mana? Oke. Nah sekarang bagaimana ceritanya kalau si 2/5 ini ditambahkan dengan 3/5? 2/5 ditambah 3/5 berapa? Waduh ini. Ayo siapa yang bisa benar nih? Jawabannya masih salah semua. Kalau yang di atas itu disebutnya apa? Pembilang apa pembagi? Ini pengaruh gempa ini nih. Pembilang. Kalau yang di bawah disebut jangan puyeng Mbak Yuni, kan mau pulang nih Mbak Yuni nih. Yang bawah disebut dengan penyebut ya. Nah kalau menjumlahkan pecahan, dulu saya pernah ngasih review sedikit bagaimana menjumlahkan pecahan. Jadi yang harus pertama dilakukan adalah memastikan bahwa penyebutnya ini sama ya. Jadi kalau sekarang di sini kita lihat penyebutnya udah sama-sama 5, 2/5 sama 3/5. Nah kalau udah sama, baru kita bisa menjumlahkan kedua pecahan ini ya. Nah yang dijumlahkan yang mana? Yang dijumlahkan cukup pembilangnya saja. Penyebutnya jangan ikut dijumlahkan. Sehingga hasilnya baru benar sekarang. 5/5.
Nah, kalau 5/5 ini sama dengan berapa? Iya apa Mbak Monica? Mana nih Mbak Monica, jawabannya 6 kok. Apa aku nggak lihat gitu? Anda berarti kurang beruntung, nggak kelihatan sama saya jawabannya. Jadi 1 ya. Nah, kenapa kok bisa 1 ya? Ini kan merupakan jadi 2/5 ini bagian dari lingkaran terhadap jumlah keseluruhan. Sedangkan 3/5 ini merupakan bagian dari persegi terhadap jumlah keseluruhan. Jadi kalau ditotalkan ya harus 1. Kalau misalkan nggak sama dengan 1 ya berarti salah ya. Perbandingannya salah. Ya. Nah, jadi pengertian pembandingan ini adalah membandingkan dua besaran atau lebih yang sejenis. Nah, sekarang kalau misalkan besaran tersebut punya satuan yang berbeda, ya, punya satuan yang berbeda, apa yang harus dilakukan? Nah, ini nyambung ke pelajaran saya dulu. Kan kalau besaran pasti punya satuan dong. Contoh besaran panjang, satuannya apa? Nah, betul Mbak Monica. Apanya yang disamakan? Yang disamakan besarannya apa satuannya? Satuannya yang disamakan ya. Nah, contohnya besaran panjang. Nah, besaran panjang ini satuannya apa? Loh, kok lebar kali panjang? Meter ya. Nah, sekarang saya bikin contoh soal. Misalkan kita mau membandingkan panjang sebuah sebuah balok. Balok 1 ini panjangnya 24 cm. Balok 2 panjangnya 960. Kira-kira panjangan mana? Panjangan balok 1 apa balok 2? Panjang balok 2. Nah, kalau begini, panjangan balok 1 atau panjangan balok 2 sekarang? Wah, pada kena jebakan Batman semua ini. Ayo, panjangan balok 1 atau balok 2? Nah, ini jadi kan tadi saya tanya ya, kalau mau membandingkan besaran yang memiliki satuan, yang pertama harus dilakukan apa? Biar nggak kena jebakan Batman. Menyamakan satuannya dulu. Ya. Jadi disamakan dulu satuannya. Nah, sekarang mau disamakannya kemana? Sorry. Aku yang salah ini. Aku yang salah ini.
Mestinya begini. Saya kena jebakan sendiri ini. Nah, sekarang banyak panjangan mana? Coba saya tanya nih. Panjangan mana nih? Balok 1 atau balok 2? Nah, ini masih ada yang kena nih kayaknya nih. Ada yang 2, ada yang 1 nih. Kita lihat mana nih yang kena nih. Tuh kan masih ada jawaban yang 1 2. Berarti masih ada yang kena jebakan. Oke, sekarang kita samakan dulu satuannya. Mau dijadikan apa? Sentimeter atau milimeter? Kita jadikan sentimeter. Ya. Berarti ini masih tetap 9,4 cm. Nah, ini balok 2 dijadikan sentimeter jadi berapa? 2,6. Jadi panjangan mana? Panjangan balok 1. Nah, kok masih bilang jawab balok 2? Siapa yang bilang balok 2? Oh, salah pencet. Oke. Balik ke soal awal. Ya. Ini balok 1 panjangnya 24 cm. Balok 2 panjangnya 960 mm. Ya. Oke, ini balok 1 24 cm, balok 2 960 mm. Nah, jadi kalau mau membandingkan, yang pertama dilakukan adalah menyamakan satuannya dulu, ya. Satuannya umpamanya kita pindahkan ke sentimeter. Jadi di sini tetap 24 cm ya. Kemudian ini di bawahnya menjadi 96 cm. Nah, sehingga perbandingan balok 1 dan balok 2 24 dibanding berapa? 96. Atau bisa saya tuliskan menjadi 24 dibanding 96.
atau bisa disederhanakan menjadi berapa? Dua belas per 48 masih bisa disederhanakan lagi nggak? Gimana? Coba bentuk paling sederhana. Tuh, 3 bagi 96, salah. Tuh, kok jadi 6 per 24? Oke, 6 per 24 masih bisa dipersederhanakan nggak? Masih, jadi 2 per 8. 2 per 8 masih bisa disederhanakan nggak? Nah, jadi bentuk paling sederhananya adalah berapa? 1 per 4 ya. Aduh, waktu kok cepet amat sih. Satu per 4. Gak bisa nambah, soalnya itu tadi si Pak Bambang minta jam 10 aku beres. Alhamdulillah kalau betah. Nambah, kalau makan bakso nambah enak Mbak Siti. Dua pelajaran gempor nanti aku. Dah. Nah, ada yang tahu nggak salah satu aplikasi dari perbandingan ini di mana? Nggak bisa, mesti bayar. Salah satu aplikasi perbandingan ini di mana? Akar. Nah, jadi kalau misalkan di peta itu di bagian bawahnya ada yang disebut dengan skala. Nah, tahu kan semua skala? Ada yang belum pernah lihat skala? Bukan, kita akan membahas tentang skala pada pemetaan. Ada yang belum pernah lihat skala? Jadi kalau jarak, umpamanya jarak yang saya tahu Bandung dengan Jakarta. Bandung yang dengan Jakarta itu kurang lebih jaraknya 120 km. Nah, sekarang kalau misalkan kita gambar jarak Bandung dan Jakarta itu dalam rentang 120 km, bisa dibayangkan berapa besar gitu ininya, petanya kan. Nah, jadi ukuran 120 km ini diskalakan ke dalam sebuah perbandingan ya. Nah, jadi contohnya misalkan jadi rumusannya mudah ya. Skala itu adalah ukuran pada gambar berbanding dengan ukuran sebenarnya. Jadi kalau misalkan pada sebuah peta ya ada tertulis 1 banding 500.000
artinya apa? Ada yang tahu nggak? Sorry, nolnya kebanyakan. Apa arti 1 berbanding 500.000? Apa artinya? Oh, skala sedang. Nah, itu dia bener. Artinya di sini ya, 1 cm pada peta ya, pada gambar, kok petek sih, peta itu sama dengan 500.000 cm pada jarak sebenarnya, atau 500.000 cm ini sama dengan berapa kilometer? Aku nggak suka petek. Ayo, sentimeter ke kilometer naik berapa tangga? Caranya gampang, tulis aja 500.000 ya, tulis aja 500.000, kemudian kita naikin satu-satu. Naik 1, pertama kemana? Desimeter. Udah gitu habis desimeter naik lagi ke berapa, kemana? Meter. Habis meter dekameter. Udah dekameter hektometer. Udah hektometer kilometer. Nah, ketemu. Ada yang benar gak jawabannya? Ada yang benar nggak jawabannya? Ada yang jawab 5 nggak? Ah, baru jawab ini. Nah, berhubung nggak ada, jadi nilai IPA-nya ntar saya minus 1. Oke, ya. Jadi 5 km ya. Artinya kalau misalkan saya mengukur di dalam sebuah peta, di dalam peta ini jarak kotanya yaitu 3,5 cm. Berarti jarak sebenarnya berapa? Tiga setengah sentimeter nih. Jaraknya 3,5 cm, berarti jarak sebenarnya berapa? Tujuh belas koma lima. 17,5 dari mana? Beli di warung atau dapat nemu di jalan? Dikalikan 5 km. Jadi kan setiap 1 cm itu 5 km. Kalau 3,5 ya tinggal dikalikan 3,5 dikalikan 5. Sama dengan 17,5 km. Oke, berhubung dibatasi oleh Pak Bambang ya, pertemuannya sampai jam 10. Jadi ini saya cukupkan sekian dulu.
karena saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk UAS pelajaran IPA. Jadi bukan Mbak Siti Nur Aini, saya diminta selesai jam 10 ya. Saya diminta selesai jam 10. Sebentar belum bubar ya, belum bubar. Jadi saya mau menyampaikan beberapa hal untuk mata pelajaran IPA. Jadi hari Jumat masih ada pertemuan ya. Satu pertemuan saya akan membahas tentang zat ya. Jadi zat tuh ada 3 zat di dunia ini. Ada zat apa aja? Zat asam. Zat cair 1. Nah, itu di Ajeng Sangka M. Betul. Gas, cair, padat. Nah, kita akan berbicara tentang gas, cair, dan padat. Nah, itu merupakan materi terakhir untuk UAS IPA. Jadi UAS IPA nanti itu mencangkup pertama klasifikasi, kedua sistem organ ya, sel, jaringan, kemudian organ, sistem organ ya, yang kedua itu. Yang ketiga tentang zat. Jadi ada 3 materi. Nah, UASnya kapan? Soal UASnya akan saya upload setelah jam pelajaran selesai. Jadi kita punya jam mengajarkan dari jam 9.40 sampai 10.20. Nah, sampai jam 10.20 itu akan saya upload dan akan saya beri waktu sampai hari Minggu jam 12 malam. Ya. Jadi diupload seperti biasa di Facebook, silakan di-download. Tolong yang enggak, kalau kirim ke email masing-masing aku repot. Ya, jadi di itu aja, dilihat di grup ya, dilihat di grup. Dan tolong bagi siapapun yang merasa tidak bisa mengambil soal, jangan diam. Tolong bertanya kepada saya ya. Tolong bertanya kepada saya agar kejadian sebelumnya tidak terjadi lagi. Siapa yang kemarin ya? Yang enggak ini, Mbak Islamiah ya. Yang belum UTS siapa? Mbak Islamiah Mukayan ya. Yang waktu UTS kemarin nggak kebagian soal, Bahainul ya. Bahainul Hayat ada nggak? Nah, tolong jadi kalau misalkan ada kendala atau apa, lapor ke saya, message ke saya ya. Jangan diam. Nah, ini sekarang pun saya belum sempat bikin soal soal UTS tambahan karena belum ada waktu gitu. Sekarang saya baru saja menyelesaikan soal UAS gitu. Ya. Belum nanti ditambah harus meriksanya. Jadi tolong sekali lagi kalau misalkan sampai terkendala untuk mendapatkan soal, tolong lapor ke saya, jangan diam saja ya. Baik, jadi kira-kira teknisnya seperti itu. Oh ya, dikumpulkannya gini. Jadi jawabannya ditulis saja. Ditulis, dicari kertas, kemudian difoto. Nah, fotonya yang dikumpulkan. Kenapa seperti itu? Itu ternyata mempermudah saya untuk memeriksa dibandingkan dengan diketik. Ya. Jadi ditulis di kertas, kemudian difoto. Nah, setelah itu fotonya yang dikirimkan ke saya. Ya. Bisa seperti biasa, bisa lewat email atau Facebook. Yang mana yang paling mudah menurut teman-teman semua. Ya. Jangan Mbak Monika, untuk sekali ini jangan. Karena saya merasa lebih mudah bagi saya memeriksa dengan foto gitu. Jadi di foto aja ya. Jangan lupa tulis nama, 2 nama ya. Nama Facebook dan nama asli gitu. Kemudian di foto, jadi pas di fotonya harus terlihat semuanya. Jadi kelihatan namanya ya, kelihatan jawabannya juga gitu. Soalnya kira-kira 30 sampai 35 soal ya. Semuanya pilihan ganda ya. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan?
tidak ada, cukup jelas ya. Jadi baik, kalau begitu pertemuan kali ini saya cukupkan dulu sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat, sampai jumpa hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini nggak ada kelas, habis ini nggak ada kelas.